Wa sholli ba'dahu, lalu sholatlah setelahnya, setelah fardu maghrib. Qabla an tatakallama raka'ataini, sebelum engkau berkata-kata raka'ataini, 2 rakaat. Fahuma ratibatul maghribi, maka keduanya merupakan sholat sunnah rawatib daripada maghrib. Setelah selesai sholat, zikir-zikir, sebelum kita berkata-kata dengan urusan-urusan yang lain selain zikir, maka kerjakan ba'diyah maghrib terlebih dahulu. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna, dan apabila engkau sholat setelah keduanya, setelah 2 rakaat engkau lakukan 4 rakaat lagi. Tutiluhunna, yang kau panjangkan pada 4 rakaat itu, fahiya aidan sunnatun, maka yang demikian juga disunnahkan. Jadi setelah 2 rakaat qobliyah ya sholat lagi 4 rakaat, dan sholat sunnah mutlak umpama boleh. Atau ada yang namanya itu sholat sunnah awabi, sholat sunnah yang dilakukan setelah maghrib sebelum isya. Jadi di antara waktu maghrib dan isya ada kesunahan sholat awabi sebanyak 20 rakaat. Per 2 rakaat salam kubur, salam lama, jadiin 10 kali salam. Itu fadilahnya sangat besar. Di antaranya akan dibangunkan istana di dalam surga. Siapa orang yang melazimkan itu sholat awabin 20 rakaat. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafa ila isya, dan apabila memungkinkan bagimu untuk niat i'tikaf sampai isya, wa tuhyiya ma bainal isya'aini, lalu engkau hidupkan dengan ibadah di antara waktu maghrib ke isya, bisolati, dengan sholat, faf'al, maka lakukanlah. Kalau kamu hendak ingin menunggu isya, itu lebih bagus di masjid i'tikaf, niatin aja. Apa itu i'tikaf? Wa kuntu fi hadzal masjid lillahi ta'ala, ini kayak begini nih, niatin i'tikaf. Jadi banyak pahalanya, pahala ngaji, pahala i'tikaf, pahala wirid, pahala ibadah, pahala nunggu syuruk. Begitu ibadah, banyakin niat-niatnya sehingga lebih banyak juga ganjarannya. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, maka sungguh telah datang pada keutamaan menghidupkan waktu maghrib ma la yuhsa, dari keberkahan yang tidak dapat dihitung. Itu waktu-waktu berkah, habis maghrib sampai isya, jangan ada urusan dunia. Artinya yang kita pakai buat ibadah, sholat, wirid, baca Quran, ngaji. Kalau memang ada lagi ngaji, jangan dipakai yang lain-lain. Itu waktu berkah luar biasa. Kalau kita pakai yang kagak manfaat, waktu dari maghrib ke isya cepet, benar. Makan sepiring rokok 2 batang udah isya aja. Sebenarnya apa itu waktu? Kalau kita pakai buat wirid, dapat itu. Waqiah, Yasin, Tabarok, dapat. Waktu itu sebenarnya lama kalau kita buat ibadah, karena memang manfaat. Jadi kalau kita pegang HP aja, perasaan tadi baru maghrib, bukan tadi baru maghrib, pegang HP ini kelamaan. Itu waktu berkah. Pakai buat ibadah-ibadah. Bisa jadi kehidupan kita berubah karena memanfaatkan waktu-waktu yang memang ada keberkahan. Ada seorang murid tanya kepada gurunya, lebih bagus mana? Saya berpuasa lalu nantinya berbuka di waktu maghrib, atau saya tidak berpuasa tapi bisa memanfaatkan waktu maghrib? Kan kalau puasa kan makan, udah makan kekenyangan, senderan dulu, apa dulu, sholat maghrib dikit lagi isya. Atau saya nggak puasa, artinya setelah maghrib bisa melakukan banyak ibadah, wirid, baca Quran. Bagusan mana? Kalau kamu bisa menggabungkan dua-duanya bagus. Artinya puasa juga, cuman jangan kelamaan makannya.
Setelah itu kamu ngaji, baca Quran, wirid, sholat, ibadah sambil nunggu isya, bagus. Tapi kalau disuruh pilih di antara dua itu, mending jangan puasa, artinya kamu dapat menghidupkan waktu maghrib. Saking kita dianjurkannya, jangan kelamaan untuk ngurusin hal-hal yang lain selain ibadah. Dari pagi, siang, sore, semua ada urusan dunia. Maghrib masih dunia juga. Orang tua kita dulu haram banget nyalain TV waktu maghrib. Haram itu hukumnya. Haram artian dalam didikan anak-anaknya. Nggak ada suara TV waktu maghrib. Sekarang TV kakek HP dipegangnya sampai aja. Itu waktu berkah. Pakai buat baca roti, apa aja baca dah. Semuanya banyak kita tahu bacaan-bacaan. Tinggal diri kita aja kita gerakin. Kalau kita pakai buat baca, dapat isi bahar 14 lembar. Sampai ngaji. 4 paragraf lumayan. Mau baca surat-surat yang lain kalau memang ada. Nah itu, jadi waktu maghrib banyak sekali keberkahannya. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan itu. Umpama kita masih di luar, pulang kerja di jalan, ibu ini tadi motor di mobil. Itu namanya orang mengejar waktu-waktu fadilah. Nabi aja yang begitu banyak pahalanya masih ngejar waktu fadilah. Nabi dicari-cari, oh ini antara azan dan qomat waktu yang berkah saya doa. Nabi yang banyak pahalanya masih memburu waktu-waktu yang berkah. Nah kudunya kan kita yang begitu yang banyak dosanya. Pakai buat istighfar tadi tuh sebelum subuh 10 menit 20 menit sebelum subuh itu malaikat rombongan turun ke bumi itu. Al min mustaghfirin astaghfirun istaghfartulah, hal min taibin hal min da'in ajabtulah. Mana yang orang istighfar, mana yang minta doa, mana yang minta ampun. Ini waktunya sebelum subuh itu tadi pakai buat istighfar. Tadi antara azan ke qomat sebelum subuh begitu juga. Itu namanya orang sadar butuh ampunan, butuh dijabah doanya yang manfaatin. Nah itu waktu-waktu fadilah diantaranya setelah maghrib sampai isya. Wahia nasyiatul laili, maka yang demikian adalah waktu mengawali malam. Mulainya itu maghrib. Li'annaha awwalu nasyatin, karena sesungguhnya waktu itu adalah waktu permulaan. Wahia sholatul awabin, dan yang dilakukan dalam waktu itu adalah sholat awabin. Tadi sebagaimana yang dikatakan, sholat yang dilakukan antar maghrib sampai isya. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, mereka menjauh, tatajafa junubuhum, lambung mereka menjauh dari tempat tidurnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya sholatu ma bainal isya'ain, ialah salat di antara maghrib sampai isya, artinya isya'ain. Itu hari di mana orang-orang soleh menjauhkan perutnya dari tempat tidur, artinya kagak pakai rebahan. Itu waktu kapan sih Rasulullah? Sahabat tanya. Oh itu waktu di antara maghrib sampai isya, di mana banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ya, kan orang-orang soleh gak berangkat itu, gak beranjak daripada duduknya, ditunggu sambil berdiri, dapat itu. Ya, surat-surat yang merupakan banyak keutamaannya dibaca Yasin, dibaca Waqiah, dibaca Rahman, dibaca Tabarok, bisa. Ya, alhamdulillah sudah melakukan banyak wirid-wirid, itu ditungguin. Fa innaha tudhibu bi mulaghatin nahar, karena sesungguhnya sholat itu dapat menghilangkan ucapan yang sia-sia. Wa tuhadzibu akhirahu, dan membersihkan urusan akhirnya, artinya di waktu-waktu sisanya sebelum tidur. Wal mulaghat, dan mulaghat jam'u mulghah,
jamak dari mulughah, wa hiya minal lahwi, asal katanya dari lahu, yang sia-sia. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu maghrib ke isya, bisa menghapus keburukan dari pagi sampai sore, itu terhapus dari ucapan kita yang sia-sia, yang kagak ada manfaatnya, mulai dari pagi ngalor ngidul, itu bisa kehapus, ke riset dengan kita menghidupkan antar maghrib ke isya. Juga dapat membersihkan setelahnya, artinya setelah isya itu dapat hal-hal yang bagus-bagus, sebab dia memanfaatkan waktu maghrib ke isya. Fa'idha dakhala waktu isya, maka apabila masuk waktu isya, sekarang sudah masuk waktu isya, fasalli arba'a raka'atin, maka sholatlah sebanyak 4 rakaat qabla al-fardhi, sebelum melakukan sholat fardu. Qobliyah isya 4 rakaat, ihya'an dalam rangka menghidupi lima bainal azanaini, antara 2 azan, maksudnya azan ke qomat. Fafadlu dzalika katsirun, maka keutamaan waktu itu katsirun, sangat banyak. Wa fil khabari, dan dalam satu hadis, anna du'a bainal adzani wal iqamati la yurad, bahwasanya doa di antara azan dan qomat la yuradu, tidak akan ditolak. Doa di antara azan dan qomat, azan qomat yang mana? Yang mana itu 5 rakaat. Hadis banyak sekali yang meriwayatkan, di antaranya Anas bin Malik, salah seorang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, ad-du'a'u bainal adzaini wal iqamati yustajab fad'u. Tapi disuruh sama Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik yang kemana Nabi jalan ikut terus. Waktu di antara azan dan qomat itu waktu mustajab. Berarti kita diberikan sehari 5 kali, itu azan dan qomat. Kalau kita mau apa di situ doanya, doa di situ, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang memiliki keutamaan dan kekhususan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma shallil fardhu, kemudian sholatlah engkau fardu isya, wa shallir ratibata rakaatain, lalu sholatlah sunnah rawatib 2 rakaat setelahnya, ba'diyah isya. Waqra fihima, lalu bacalah di sholat sunnah ba'diyah isya surata alif lam mim sajadah wa tabarak al-muluk, itu dalam ba'diyah isya. Au surata yasin, atau baca yasin wa dukhan dan ad-dukhan. Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian datang riwayatnya dan diamalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kagak apa dibacanya ntar habis sholat dah. Itu 4 surat yang setiap malam Nabi amalin. Alif lam mim sajadah, tabarok, yasin, ad-dukhan. Itu tuh. Jadi guru kita gak pernah ninggalin amalan baca surat ini, dibilang secapek apapun di 4 surat, Alif lam mim sajadah, tabarok, yasin, ad-dukhan. Kalau mau atau kira-kira kagak sampean, kebanyakan dikurangin 1-3, tabarok, yasin, dukhan. Umpama masih kebanyakan 2 dan tabarok sama yasin. Umpama masih kebanyakan juga tabarok dan tabarok setiap malam. Dikatakan siapa orang yang melazimkan tabarok setiap malamnya, niscaya yang demikian akan menjadi penerang dalam kubur, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita tahu dan nih, yakin banget bakal masuk kuburan, kan yakin tuh orang meninggal semuanya. Udah tahu kuburan kayak begitu, dikasih solusinya benar, tuh baca tabarok. Nanti itu ayat akan menjadi lampu-lampu kita. 30 ayat dalam tabarok jadi lampu-lampu kita dalam kuburan. Orang cerdas kan mikir, oh nanti dalam kuburan sendirian, yang nemenin kita aman. Nah, di antaranya amalan itu baca surat tabarok 30 ayat, nggak nyampe 5 menit kalau kita lancar udah bacanya. Nah begitu kita kejar. Nah, sebab memang yang demikianlah jadi peneman kita setelah kita meninggal. Wa sholli ba'daha 4 raka'atin, dan sholatlah setelahnya itu 4 rakaat. Setelah 2 ba'diyah tadi, sholat lagi 4 rakaat. Fa
Fafil khobari ma yadullu ala azimi fadliha, maka dalam hadis terdapat sesuatu yang menunjukkan keagungan, keutamaan itu sholat. Yaitu sholat mutlak apa aja, 4 rakaat sholat sunnah, atau langsung 4 rakaat rawatib ba'diyah sunnah, isya boleh juga. Tsumma shallil witra ba'daha, kemudian sholatlah witir setelahnya salasan 3 rakaat. Bitaslimata ini dipakai 2 kali salam, atau bitaslimatin wahidatin, atau sekali salam. Nah, setelah kita melaksanakan ba'diyah isya, mau 2 rakaat atau 4 rakaat ba'diyahnya, maka kita tutup itu dengan sholat witir. Boleh berapa aja, 3, 5, 7, mana yang biasa kita lakukan 3, ya lakukan 3. Boleh 2 kali salam sebagaimana yang dilakukan di bulan Ramadan, 2, 1, atau langsung 3-3-nya boleh juga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha surata sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal mu'awwidzatain. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca di dalam salat witir itu surat sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun. Di 2 rakaat pertama itu bacaannya. Nanti salam, lalu bikin 1 rakaat lagi baca wal ikhlas wal mu'awwidzatain, sebagaimana kita baca di bulan Ramadan. Fa in kunta aziman ala qiyamil lail, maka apabila engkau hendak untuk bangun malam, fa akhiril witra, maka akhirkanlah salat witir, liyakuna akhira salatika bil laili witran, agar menjadi salatmu yang terakhir di waktu malam itu witir. Bapak kita niat nanti malam bangun, nanti saya bangunnya sebelum subuh, sampai sejam sebelumnya, atau setengah jam sebelumnya, atau 2 jam sebelumnya, witirnya di belakangin. Nah, nanti setelah itu qiyamul lail, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubat, apa segala macam, baru tutup dengan witir sebelum subuh. Tsumma ishtaghil ba'da dzalika bi mudzakarati ilmin aw muthala'ati kitab. Kemudian setelah kamu sholat witir tuh, sholat witir yang didahulukan, sibukkanlah dirimu setelah itu dengan muzakarah. Muzakarah itu belajar, ngaji. Muzakarati ilmin, dengan mengulang-ulang ilmu, atau muthala'ati kitab, atau muthala'ah kitab. Wala tashtaghil billahwi wal labi, dan janganlah engkau sibuk dengan senda gurau, wal labi, dan permainan-permainan. Fayaqulu dzalika khatimata a'malika qabla naumika, maka jadilah yang demikian penutup amalmu sebelum engkau tidur. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amalan itu dilihat pada penghujungnya. Al-ibratu bil khawatim, amalan itu dilihat di ujungnya. Kalau ujungnya bagus, maka yang dari awalnya kelihatan bagus. Jadi kita sekarang memulai hari, mulai tadi bangun sebelum subuh sholat ibadah, ini namanya bidayatul yaum, permulaan hari. Setelah ini kesibukannya masing-masing, ada yang kerja, ada yang anu segala macam. Itu semua banyak sekali amalan kita ntar ke depan sampai malam. Allah melihat ujungnya ini sebelum tidur. Apabila bagus, maka mulai dari bawahnya, mulai dari paginya itu bagus semua, masuk dalam amalan-amalan kebaikan. Tapi kalau dilihat ujungnya entar sebelum tidur jelek, buruk, meskipun yang kita lakukan hari ini umpama ada yang bagus-bagus, ditakutkan gak kelihatan kebaikannya. Maka dilihat pada ujungnya. Begitupun umur manusia, itu dilihat pada penghujungnya. Di hidup 80 tahun umpama, dilihat ujungnya, hari-hari atau tahun-tahun terakhir sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggalnya bagus, baik, maka dilihat semuanya tuh selama hidupnya bagus dan baik. Makanya ada yang disebut dengan husnul khotimah, penutupan yang bagus, penutupan yang baik. Tapi kalau dilihat waliyazubillah tahun-tahun terakhir, hari-hari terakhir sebelum meninggal yang buruk, ditakutkan yang baik-baik selama hidup itu ketutup. Karena memang yang dilihat penghujungnya. Sementara kita tidak tahu nih, kita lagi di ujung apa enggak, kan umur kan yang tahu. Apa yang masih lama atau bagaimana? Artinya memang harus disadari
untuk menjadikan setiap hari kita menjadi hari-hari yang diisi dengan kebaikan, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Situ. Ada Nabi yang terakhir adab-adab tidur. Lihat bagaimana Islam mengajarkan mulai dari melek mata sampai mau tutup mata, semuanya diatur sehingga kehidupan kita itu teratur. Ya, dan saya enak-enaknya kalau dengan demikian kita bisa jalani, kata Imam Ghazali, maka benar dan niat untuk ilmu kamu karena Allah Subhanahu wa taala.